Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Amilani dengan NIM 232410102016. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedi sistem basis data kuis 1 kode soal B. Untuk soal yang pertama di sini suatu hari Cerana ingin membuat sebuah aplikasi dengan nama Sirama. Intinya kayak Cerana i- Ceranina ini ingin bikin aplikasi kayak buat screening bullying gitu. Terus di sini memiliki fitur jenis screening. Terus jenis screening ini ada screening bullying, screening cyberbullying, kemudian ada screening empati. Kemudian di dalam jenis screening itu ada bagiannya lagi, yaitu bagian A, bagian B, bagian C. Kemudian setiap screening itu tidak hanya memiliki satu bagian saja, jadi bisa beberapa bagian. Kemudian ketika user melakukan screening, pada bagian A bisa memiliki opsi jawab satu soal, bisa memiliki banyak opsi jawaban. Kemudian pada bagian B bisa berbeda banyaknya opsi jawabannya. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat IRD di mana semua IRD-nya itu berada pada 3NF. Baik, langsung saja kita masuk ke data modeler. Nah, di sini yang pertama ada aplikasi si Rama ini untuk menyimpan nama developer, kemudian untuk menyimpan gambar aplikasinya, kemudian untuk menyimpan emojinya, kemudian di sini ada entity user. Entity user di sini diperlukan untuk ketika user login, kemudian ada password, nama, email, telepon di sini eh, tidak wajib. Yang wajib hanya username sama password. Boleh ada, boleh tidak. Kemudian di sini ada screening. Entity screening di sini mengandung nama screening, mengandung ID screening dan nama screening. Kemudian ada detail screening yang berisi tanggal dan jumlah bagian. Kemudian ada hasil screening. Hasil screening di sini ada hasil total score, kemudian deskripsi hasil. Kemudian di sini ada jenis hasil. Jenis hasil di sini berisi ID jenis, nama jenis, kemudian minimal score. Lalu di sini ada jenis screening. Jenis screeningnya itu berisi ID jenis screening, nama jenis screening, kemudian deskripsi jenis screening. Di sini untuk menampung jenis-jenis screening seperti screening bullying, screening cyberbullying, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada bagian jenis screening. Eh, Bagian jenis screening di sini isinya ada ID bagian, urutan bagian, nama bagian. Jadi urutan bagian ini diperlukan untuk menyimpan urutan setiap jenis screeningnya. Karena seperti screening cyberbullying, itu diperlukan urutan dan setiap screening cyberbullying ini memiliki bagiannya masing-masing seperti itu. Kemudian di sini ada soal. Soal di sini berisi ID soal, teks soal, skor per soal. Karena di dalam aplikasinya tadi itu ada skor per soal. Nah, di sini ada menampilkan skor per soal. Kemudian untuk selanjutnya itu ada jawaban. Jawaban di sini ada berisi ID jawaban, jawaban user, kemudian ada jawaban benar, dan poin jawaban. Jadi di sini jawaban user akan direkam, kemudian memerlukan atribut jawaban benar yang dari defaultnya agar bisa menilai user ini sudah menjawab dengan benar apa tidak. Terus poin per jawaban.
Jika user menjawab dengan benar, maka akan mendapat poin. Jika user tidak menjawab dengan benar, maka tidak akan mendapat poin. Kemudian di sini ada opsi jawaban. Di opsi jawaban ini ada atribut ID opsi, kemudian nama opsi, dan teks opsi. Jadi di sini kenapa opsi jawaban perlu dibuatkan entity tersendiri? Karena di sini kadang satu jawaban opsinya bisa berbeda-beda. Misal, untuk soal pertama, jawabannya memiliki 4 opsi. Kemudian untuk soal selanjutnya belum tentu 4 opsi, bisa saja hanya 2 opsi. Kemudian di sini ada riwayat. Untuk user melihat riwayatnya setelah melakukan screening. Jadi di riwayat ini ada ID riwayat dan kode soal. Kurang lebih seperti itu untuk IRD nomor pertama. Untuk setiap entity tuliskan atribut beserta optionality-nya sudah. Kemudian setiap entity menggunakan artificial dan sudah. Kemudian tuliskan relationship. Jadi di sini untuk relationship-nya sendiri, aplikasi Sirama dengan screening, aplikasi Sirama di sini memiliki screening, sedangkan screening dimiliki oleh aplikasi Sirama. Di sini optionality-nya berada pada screening. Jadi screening ini tidak wajib, karena bisa jadi ada aplikasi tapi tidak ada screening-nya. Kemudian di sini relationship antara aplikasi Sirama dengan user. Aplikasi Sirama memiliki user, kemudian user dimiliki oleh aplikasi Sirama. Kemudian optionality-nya di sini untuk user tidak wajib karena siapa tahu masih belum ada user yang mendaftar karena aplikasinya baru. Kemudian untuk user dengan riwayat user memiliki riwayat dimiliki oleh user. Untuk optionality-nya sendiri di sini riwayat tidak wajib karena bisa saja user belum melakukan screening sama sekali, jadi masih belum ada riwayatnya. Kemudian di sini untuk user dengan screening, di sini one to many, user melakukan screening, kemudian screening dilakukan oleh user. Untuk optionality-nya di sini screening tidak wajib karena bisa saja user belum melakukan screening. Kemudian screening dengan hasil screening di sini one to many, di mana many di hasil screening karena satu screening bisa menghasilkan banyak hasil screening. Untuk relationship-nya di sini screening memiliki hasil screening, kemudian hasil screening dimiliki oleh screening. Optionality-nya di sini terletak di hasil screening. Karena bisa saja user belum melakukan screening, jadi masih belum ada hasil screeningnya. Kemudian di sini relationship antara hasil screening dengan jenis hasil. Di sini one to one, di mana satu hasil screening pasti memiliki satu jenis hasil screening, yaitu positif dan negatif hasilnya. Jadi di sini untuk relationship-nya yaitu wajib-wajib, di mana hasil screening memiliki jenis hasil, kemudian jenis hasil dimiliki oleh hasil screening. Lanjut di sini ada screening dengan detail screening. Untuk screening dengan detail di sini optionality-nya one to many, di mana one di sisi screening dan many di sisi detail, di mana satu screening bisa memiliki banyak detail screening. Untuk relationship-nya sendiri di sini screening memiliki detail screening, kemudian detail screening dimiliki oleh screening. Untuk optionality-nya di sini berada di sisi detail screening. Untuk relationship-nya sendiri di sini screening memiliki detail screening, kemudian detail screening dimiliki oleh screening. Untuk optionality-nya di sini berada di sisi detail screening. Untuk optionality-nya di sini berada di sisi detail screening. Untuk relationship-nya sendiri berada di sisi detail screening.
Kemudian untuk screening dengan screening dengan jenis screening di sini yaitu one to many, di mana one di sisi screening, kemudian many di sisi jenis screening. Nah, kenapa jenis screening ini perlu dibuatkan entity tersendiri? Karena jika tidak dibuatkan entity tersendiri, nanti dia akan redundant atau multi value. Jadi perlu dibikinkan entity tersendiri. Jadi di sini lanjut screening one to many, di mana one di sisi screening, karena satu screening bisa memiliki banyak jenis, yaitu seperti jenis screeningnya ada cyberbullying, ada bullying saja, seperti itu. Kemudian di sini untuk optionality-nya sama-sama wajib, karena karena untuk melakukan satu screening, pasti memilih dulu jenis screeningnya apa. Kemudian relationship-nya di sini screening memiliki jenis screening, kemudian jenis screening dimiliki oleh screening. Lanjut ada jenis screening dengan bagian screening. Jenis screening di sini one to many, di mana one di sisi jenis screening, kemudian many di sisi bagian jenis screening. Karena bisa saja satu jenis screening memiliki pasti memiliki lebih dari satu bagian saja. Memiliki lebih dari satu bagian. Jadi, misal memilih jenis screening bullying, maka akan memiliki bagian A, bagian B, bagian C. Maka dari itu many di sini terletak di bagian jenis screening. Untuk optionality-nya di sini ada bagian untuk optionality-nya di sini ada di bagian jenis screening. Kemudian relationship-nya ada jenis screening memiliki bagian jenis screening, kemudian bagian jenis screening dimiliki oleh jenis screening. Kemudian di sini ada screening dengan soal, di mana screening dengan soal ini one to many dan optionality-nya sama-sama wajib. Karena setiap screening sudah pasti ada soalnya. Dan satu screening itu bisa memiliki banyak soal. Di sini screening memiliki soal, kemudian soal dimiliki oleh screening. Lanjut ada soal dengan jawaban. Di sini satu soal soal dengan jawaban di sini one to many. Artinya satu soal bisa memiliki banyak jawaban. Kemudian untuk relationship-nya sendiri di sini sama-sama wajib karena setiap ada soal pasti ada jawabannya. Kemudian di sini soal memiliki jawaban dan jawaban dimiliki oleh soal. Kemudian jawaban dengan opsi jawaban di sini jawaban berada di sisi one dan opsi jawaban berada di sisi many, one to many, karena satu jawaban itu bisa memiliki beberapa opsi jawaban yang pasti lebih dari satu. Untuk optionality-nya di sini jawaban memiliki opsi jawaban dimiliki oleh jawaban. Sepertinya itu saja untuk yang nomor 1 dan IRD ini sudah dalam keadaan 3NF, di mana 1NF tidak ada yang multi value, kemudian 2NF tidak ada yang redundan dan komposit, kemudian untuk memenuhi 3NF harus memenuhi 1 dan 2NF terlebih dahulu dan menghasilkan IRD yang seperti ini. Next, lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 di sini kita disediakan tabel, yaitu yang pertama ada tabel stasiun dengan nama, lokasi, dan kepala stasiun. Kemudian ada tabel kereta dengan dengan atribut nama kereta, tujuan akhir, jam berangkat, jam sampai, gerbong, nama masinis, dan nomor pegawai. Lalu kita di sini untuk mengidentifikasi tabel di atas dengan aturan normalisasi pada sistem basis data. Kemudian lalu kita disuruh menormalisasi hingga mencapai 3NF.
Ini untuk yang nomor 2. Langsung saja. Nah, jadi di sini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entity. Nah, untuk entity pertama yaitu ada kereta seperti di tabel. Di sini di mana entity kereta memiliki atribut ID kereta, nama kereta, tujuan akhir, jam berangkat, jam sampai. Kemudian di soal itu ada, sedangkan kereta itu seharusnya ada nama masinis, gerbong, dan nomor pegawai. Di sini kita pecah karena gerbong sendiri bisa memiliki banyak jenis. Kemudian masinis juga bisa lebih dari satu dan berganti-ganti. Kemudian entity gerbong di sini yang pasti ada ID gerbong dan nama gerbong. Kemudian ada masinis. Di sini masinis mempunyai atribut nama masinis, ID masinis, dan nomor pegawai. Ini harusnya ID masinis di atas. Bentar. Nah, kemudian di sini ada stasiun. Di mana stasiun itu awalnya ada nama stasiun, lokasi, dan nama kepala stasiun. Tapi di sini kita pecah. Jadi stasiun setelah dipecah hanya memiliki atribut ID stasiun dan nama stasiun. Ini lokasinya kita pecah karena lokasi itu bisa memiliki kecamatan, kabupaten, yang dimana itu termasuk normalisasi 2NF karena mengandung komposit. Kemudian di sini ada stasiun dengan kepala stasiun. Di sini juga harus dipecah karena bisa saja kepala stasiun itu dipindah. Jadi tidak eh, menetap terus menjabat di stasiun tidak menetap terus di stasiun itu. Jadi harus dipecah. Jadi di sini kepala stasiun memiliki atribut ID kepala dan nama kepala. Kemudian di sini untuk penjelasan atribut yang dipecah dan dinormalisasi, yang pertama ada gerbong dengan kereta. Ini 1NF karena gerbong itu bisa multi value kan. Karena gerbong bermacam-macam jenisnya. Misalnya ada gerbong eksklusif dan ekonomi. Jadi gerbong ini perlu dipecah menjadi entiti tersendiri. Kemudian selanjutnya yang 1NF itu ada kereta dengan masinis karena masinis ini bukan data masinis, juga ada masinis. Masinis di sini dipecah kemudian dibuatkan entiti tersendiri karena tidak hanya ada satu masinis dan setiap masinis itu memiliki nomor pegawai yang berbeda-beda. Jadi satu masinis tidak akan sama dengan masinis yang lainnya. Dan biasanya masinis juga mengendalikan kereta yang berbeda-beda juga. Kemudian di sini ada 2NF. 2NF di sini harus memenuhi 1NF dan tidak boleh ada komposit dan redundan. Pada IRD tersebut, data yang mengandung komposit adalah lokasi, karena di dalam lokasi bisa membuat jalan, nomor jalan, kecamatan, dan juga kota. Oleh karena itu perlu dibuatkan entiti tersendiri. Kemudian ini di sini, oh masih kurang yang ini, yang stasiun dengan kepala stasiun. Nah, kepala stasiun dengan stasiun ini termasuk ke 2NF. Karena kepala stasiun itu bisa redundan jika tidak dipecah. Karena biasanya kepala stasiun akan berubah-ubah.
tidak selamanya menjabat di stasiun tersebut. Pada stasiun perlu dibuatkan entity tersendiri karena di stasiun tersebut dan pasti akan berganti. Nah, kemudian pada kemudian 3NF di sini harus memenuhi 1 dan 2 NF dan tidak boleh ada ketergantungan entity yang tidak langsung. Akhirnya terbentuk IRD yang memenuhi 2 NF dan 3 NF seperti pada gambar A. Jadi ini hasil IRD akhirnya. Yang dari awalnya hanya 2 entity menjadi 8 entity karena dipecah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Intinya itu saja. Ya, soal nomor 1 dan nomor 2 sudah terjawab. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan dan tidak ada kesalahan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf dan maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.